Menteri Pertanian RI Syahrul Yassin Limpo dalam kunjungannya ke pabrik pupuk PT Polowijo Gosari di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Rabu 12 Februari 2020 lalu, mendorong petani untuk menggunakan pupuk dolomit. Selain karena merupakan produksi dalam negeri, pupuk dolomit terbukti memiliki peran penting dalam mengembalikan kesuburan tanah. Bagaimana sih peran pupuk ini dalam memperbaiki unsur hara tanah? Banyak tanah menjadi kurang produktif karena penggunaan baik pupuk maupun pestisida kimia terus-menerus. Ini diakibatkan kandungan kimia yang terdapat pada pupuk dan pestisida yang digunakan secara monoton. Hal ini dapat berakibat tekstur dan agregat tanah menjadi rusak, lambat laun tanah menjadi miskin akan hara. Salah satu solusinya adalah pemberian pupuk dolomit. Dolomit dapat menyuburkan tanah. Pupuk ini adalah pupuk dengan kandungan hara kalsium, CaO, dan magnesium, MgO. Jadi rumus kimia dari kalsium adalah CaO, sedangkan magnesium adalah MgO. Pupuk dolomit berfungsi untuk menetralkan keasaman tanah atau menaikkan pH tanah. Dolomit dapat menyuburkan tanah karena mengandung magnesium sebagai unsur hara. Magnesium ini untuk menetralisir kandungan tanah. Selain itu, mengandung kalsium untuk mengikat unsur hara yang dapat disalurkan ke tanaman padi atau tanaman lainnya. Dolomit dapat menyuburkan tanah. Pupuk ini adalah pupuk dengan kandungan hara kalsium dan magnesium. Dolomit bukan hanya memperbaiki kesuburan tanah, tetapi juga meningkatkan daya tahan tanaman terhadap hama penyakit. Penggunaan dolomit 1 ton per hektar untuk kesuburan tanah. Penggunaan pupuk dolomit ini untuk kesuburan tanah di saat tanah sudah tak subur karena penggunaan bahan kimia dan pestisida lainnya. Pupuk organik harus tercampur tanah basah. Pupuk organik bisa digunakan saat pemupukan dasar, pasca atau setelah penggunaan kapur dolomit. Penggunaan pupuk organik saat meratakan tanah saat mau ditanami. Perlu diketahui, dolomit juga berbeda dengan batu gamping karena ada kandungan magnesium bahkan tertinggi, yakni kiserit. Hal ini yang membedakan dengan batu gamping atau kapur. Kalau gamping atau kapur yang ada hanya kandungan Ca saja, sedangkan Mg-nya tidak ada. Dolomit biasa dipergunakan sebagai pupuk pertanian yang memiliki kandungan hara kalsium dan magnesium tinggi dan sangat bermanfaat untuk pengapuran tanah masam dan juga sebagai pupuk bagi tanah dan tanaman yang berfungsi menyuplai unsur kalsium dan magnesium untuk kebutuhan tanaman. Berikut ini adalah beberapa fungsi atau kegunaan dari pupuk dolomit. Pertama, yaitu memperbaiki keasaman tanah agar sesuai dengan pH yang diperlukan tanaman. Yang kedua, menetralkan kejenuhan zat-zat yang meracuni tanaman bila mana zat tersebut berlebihan seperti zat aluminium atau Al, Fe, zat besi, Cu, tembaga. Yang ketiga yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyerapan zat hara yang sudah ada di dalam tanah, baik yang berasal dari bahan organik maupun pemberian pupuk lainnya seperti urea, TSP, dan KCl. 4. Menjaga tingkat ketersediaan unsur hara mikro sesuai kebutuhan tanaman. Artinya dengan kalsium atau CaO dan magnesium MgO yang cukup untuk mikro pun memadai. Yang kelima, memperbaiki porositas tanah, struktur serta aerasi tanah, sekaligus bermanfaat bagi mikrobiologi dan kimiawi, sehingga tanah menjadi gembur dan sirkulasi udara dalam tanah lancar. 6. Aktivator. Berbagai jenis enzim tanaman merangsang pembentukan senyawa lemak dan minyak serta karbohidrat.
7. Membantu translokasi pati dan distributor fosfor di dalam tubuh tanaman. 8. Untuk pembentukan warna daun klorofil, sehingga tercipta hijau daun yang sempurna. Untuk selanjutnya kita akan melihat bagaimana tanaman atau gejala tanaman yang kekurangan kalsium, CaO, dan magnesium atau MgO bisa kita lihat dari beberapa indikasi. Pertama yaitu pada tanaman biji-bijian menghasilkan biji lemah, keriput dan tidak berisi. Kedua, kuncup bunga dan buah busuk dan akhirnya akan gugur. Ketiga yaitu matinya titik tumbuh pada pucuk dan akar tanaman. Yang keempat, tepi daun muda mengalami klorosis lalu menjalar ke tulang daun. Kelima, kuncup tanaman atau tunas muda mati. Yang keenam, pada daun tua tampak bercak coklat lalu menguning, mengering, dan mati. Selanjutnya kita akan membahas tentang cara penggunaan pupuk dolomit. Ada beberapa cara penggunaan. Yang pertama yaitu disebar atau ditabur merata. Cara ini dilakukan apabila pupuk dolomit digunakan untuk memperbaiki keadaan tanah yang buruk. Dolomit ditebar atau ditabur merata pada permukaan tanah yang akan diolah sebelum benih ditanam atau tebar benih. Kemudian yang kedua yaitu dimasukkan pada lubang tanaman. Apabila pupuk dolomit digunakan sebagai pupuk dasar pada tanaman perkebunan, dolomit ditempatkan pada dasar lubang tanaman. Kemudian dicampur merata dengan pupuk dan tanah pada dasar lubang. Setelah itu ditimbun dengan sedikit tanah dan biarkan lebih kurang selama 15 hari. Kemudian letakkan bibit tanaman di atasnya. Yang ketiga dolomit dicampur dengan ZA. Dilakukan apabila kebutuhan diperlukan dalam waktu bersamaan. Dolomit dicampur dengan ZA dan cara pemberiannya dengan cara sebar merata dalam larikan sejajar baris tanaman, sekeliling tanaman, atau ditempatkan pada lubang yang dibuat di kanan dan di kiri tanaman. Pemakaian dolomit ditambah pupuk ZA mampu memasok hara magnesium atau Mg dan sulfat nitrogen pada tanaman dan tidak mengasamkan tanah. Yang keempat, untuk menetralisir reaksi tanah masam atau menaikkan pH, pupuk dolomit ditaburkan merata pada saat pengolahan tanah 7-10 hari sebelum pupuk kandang atau pupuk kimia lainnya. Selanjutnya kita akan coba mengulas tentang sebuah dempet. Untuk diketahui, lahan yang dijadikan dempet ini memiliki pH tanah sebesar 4, di mana angka tersebut terbilang asam untuk kategori lahan sawah. Anjuran dosis pupuk dolomit yang mesti digunakan menurut Rashid tahun 2019 adalah untuk menaikkan pH dalam 1 poin diperlukan 2 ton atau 2000 kilo dolomit per hektar tanah. Sebagai contoh, pH awal kita menunjukkan angka 4, sedangkan pH tanah yang diharapkan adalah 6. Maka pupuk dolomit yang mestinya kita gunakan adalah sebanyak 4 ton atau 4000 kilo pupuk dolomit.